Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ika Atika dari calon guru penggerak angkatan 9 unit kerja SDN Semanan 09 Pagi. Pada kesempatan ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar modul 1.1. Berikut saya merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Terkait pertanyaan pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya lakukan adalah 1. Pembelajaran belum sepenuhnya terpusat pada siswa atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya masih belum konsisten untuk melibatkan murid sehingga belum optimal. Siswa masih cenderung pasif pada saat diadakan diskusi, masih malu dalam berpendapat. Yang kedua, lebih menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik siswa. Dalam pembelajaran di kelas dengan karakteristik anak yang beragam, saya selaku guru belum menerapkan pembelajaran yang menunjang berbagai gaya belajar mereka. Artinya, belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang ideal, sehingga cenderung menyamaratakan anak-anak. Padahal, gaya dan kebutuhan belajar setiap anak tentunya berbeda. Kemudian, penilaian kognitif masih mendominasi untuk melihat ketercapaian materi, padahal belajar bukan hanya seberapa bagus anak tersebut mendapatkan nilai, namun ada aspek lain yang harus terus dikembangkan seperti keterampilan dalam menyampaikan pendapat ataupun membuat prakarya. Yang ketiga, KKM masih menjadi standar dalam pencapaian keberhasilan siswa. Dalam hal ini, saya masih cenderung melihat ketercapaian peserta didik dengan standar kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan. Kemudian, yang keempat, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak paham terhadap materi masih menjadi idaman guru. Menurut saya, suasana belajar yang tenang tentu akan membuat fokus anak dalam belajar. Yang kelima, kurang memedulikan apakah siswa betul-betul sudah memahami atau tidak terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Hal ini biasanya sering saya lakukan melihat materi tersebut cukup padat sehingga cenderung kurang memedulikan terhadap pemahaman anak terkait dengan materi. Apalagi jika saya berikan kesempatan bertanya, terkadang mereka menjawab sudah paham. Namun pada saat diaplikasikan ke latihan soal, cenderung masih kurang tepat. Kemudian pertanyaan kedua terkait refleksi adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul ini, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini masih kurang tepat. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, yang saya lakukan, 1. Merubah paradigma saya tentang pendidikan melalui 1. Guru harus optimal dalam menerapkan pembelajaran yang selalu berpusat pada siswa atau student center.
Dengan pembelajaran seperti ini, siswa akan aktif karena terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga nantinya mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya dengan baik. Kemudian, guru juga bukan satu-satunya sumber belajar. Lingkungan sekitar juga merupakan sumber belajar, termasuk teman sejawatnya, di mana anak bebas memilih sumber belajar dari yang mereka inginkan. Guru tugasnya hanya menuntun dan mengarahkan mereka ke hal yang baik dan tentunya bermanfaat. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menghargai perbedaan karakteristik anak. Anak terlahir berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar selaku seorang guru, perbedaan ini harusnya menjadikan pembelajaran ini menjadi lebih berwarna dan tidak monoton, sehingga anak mendapatkan haknya untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena guru adalah pamong pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan anak didiknya untuk terus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, ketiga, guru seharusnya melaksanakan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya menekankan pada aspek kognitif, namun harus lebih menggali lagi hal lain seperti budi pekerti yang meliputi cipta, karsa, rasa, dan raga. Selain itu ada hal ataupun aspek lain, yaitu sosial, spiritual, dan juga budaya. Selanjutnya, hal yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah saya juga merubah perilaku saya, di antaranya satu, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif sehingga menarik dan muncul motivasi dalam diri siswa, di mana saya mencoba mengawali pembelajaran dengan merilekskan otak kanan mereka terlebih dahulu, bisa melalui yel-yel semangat ataupun ice breaking di tengah pembelajaran untuk menghindari rasa jenuh ataupun bosan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran guna menghadapi tantangan abad 21, yaitu dengan membiasakan belajar secara berkolaborasi, berdiskusi, serta nantinya akan terlatih keterampilan komunikasi para peserta didik ataupun siswa dalam memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan cara berpikir kritis mereka sesuai dengan konsep merdeka belajar anak. Dan tentunya tidak lupa kita selaku guru harus mengenalkan pembelajaran berbasis digital untuk menghadapi tantangan abad 21. Yang ketiga, yaitu menerapkan pembelajaran yang berprofil pelajar Pancasila dan berbasis sosio-kultural atau budaya setempat. Mengingat perkembangan iptek dan zaman yang sangat pesat, anak-anak zaman sekarang rasanya sudah mulai luntur akan nilai budayanya. Sehingga guru harus menuntun dan terus memberikan motivasi kepada para siswanya untuk tetap tumbuh dalam nilai-nilai kebudayaannya. Salah satunya dengan membiasakan menerapkan pembelajaran berprofil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran di kelas sehingga tumbuh ya benih-benih kebaikan di dalam para peserta didik. Kemudian tugas guru sejatinya juga menuntun dan mengarahkan sebagaimana filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu petani yang disampaikan bahwasanya pendidikan tempat bersemayamnya benih-benih. Anak tidak bisa dipukul rata akan potensi dirinya. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alamnya anak senang bermain. Kemudian yang terakhir, mendalami lagi karakter siswa dengan terus menjalin komunikasi yang baik melalui pendekatan personal, menghargai saat mereka berbicara, bahkan pada saat mereka bercerita. Sehingga nantinya mereka memiliki rasa kebahagiaan terhadap para pendidik ataupun guru di lingkungan mereka. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak
sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan itu pada dasarnya bukan hanya sekedar nilai, namun lebih dari itu. Penanaman budi pekerti yang baik itu sangat diperlukan agar keseimbangan budi pekerti dapat dihasilkan dengan baik sehingga melahirkan manusia yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, pendidikan semestinya menghamba pada anak, di mana guru harus memandang hormat siswanya sehingga mereka pun bisa belajar bagaimana menghormati orang di sekitarnya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran, filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.